Apa tuh? Hello, 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 hello. we're live. Welcome to Enjoy the Wellness episode Episode 10. number. Oh iya. Mungkin 10. Kayaknya udah 10 nih, kita udah lama Ini soalnya. upgrade tapi ini. Ya, live. Karena kita We live. are live. Live. Biasanya Ajus jauh di Jerman, tapi sekarang dia ada di sini. Kita live di our own studio. Our own studio. Quit out, I don't know ini quit atau out dream yourself. Padahal ini di co-working space. nyewa. Oke. Update dong, gue Gimana mau nih, nanya Cil? lu, Kita udah lama kan? Gue mau nanya lu ngapain di Indonesia? Lu kenapa kenapa lu ada di Jakarta sekarang? Yang gue tahu lu tuh di Eropa, di Jerman, lu punya startup di sana. Kenapa tiba-tiba sekarang lu di tanah air tercinta ini? Ya langsung kali ya kita update dikit. Jadi gue lagi di Jakarta kan sekarang. Iya. Makanya kita bisa live. Garis Ngapain? besarnya ngapain? Ya sebenarnya gue lagi take time untuk explore hal baru lah, project baru. Intinya itu sih. Ya ketemu keluarga. Gue udah lama nggak balik, hampir 3 tahun. Oh iya? Semenjak COVID. Gak pernah balik? Belum balik. Kenapa nggak balik ya? Karena gue bikin startup kemarin itu kan. Wih, Ya. Pleno. Ya nggak sempat libur aja lah, nggak ngapa-ngapain di situ doang kan. Yoi. Makanya gue baru bisa balik lagi sekarang. Keren dia, gue Gitu. salut dia bikin startup di Jerman. Startupnya juga keren, bikin drone guys, drone. Lu bayangin drone. Gua aja nggak ngerti. Gua aja belum pernah. Gue aja lu nggak ngerti. Nggak, gua megang drone aja belum pernah. Tapi gimana jadi startup? Apa sih startup lu itu kemarin tuh ngapain? Jualan apa? Terus sekarang lu sekarang startup itu ya perusahaan itu di mana? Apa statusnya sekarang gimana Iya, perusahaan lu itu? Mungkin gue cerita awalnya kali ya. Kayak kalau lo inget dulu Wellness kita yang pertama kan, gue bikin dulu startup kita itu di karbon. Nah, Ya di karbon pleno namanya. Jadi kita Green monitor gitulah Iya. ya. Oke. Masih green lah, Iya, monitor karbon pakai satelit. Ada blockchainnya pula lagi udah itu. Karbon pakai satelit. Satelit. Serius lu. Terus Oke. di store di blockchain. Ribet lah pokoknya. Terus Gokil. udah kerjain dapat lah investor dikit awal-awal. Gue berhenti kerjaan gue full time, kerjaan gue di Jerman. Gokil. Kerjain 6 bulan ini itu. Terus nggak ada yang mau bayar, nggak ada yang mau beli. Nggak ada yang mau beli produk itu. Solutionnya itu ya kita ada challenge di situ kan. Terus ya udah, lo harus putar otak lagi dong, gimana nih, what should we do? Terus ya dari situ kita ketemu investor baru masuk ke accelerator program. Itu Techstars namanya, kayak Y Combinator lah, comparisonnya dari Amerika. Ya udah dari situ kita bilang oke, we trust in you guys as a team. Terserah deh, kita kasih lo duit, seed dikit, terserah lo mau ngapain aja, ya kan? Dari situ lah, udah kita kayak mencari sana sini, interview, Wow. nyari ide lah, aneh-aneh lah pokoknya idenya. Tadinya ada sempat ngecek mining, area assessment, sempat bikin AI untuk image, review macam-macam deh. Terus kebetulan kayak si co-founder gua punya temen yang butuh software untuk drone. Software untuk drone. Ya, Oke. ya. Jadi di situ kenapa software untuk drone? Jadi mungkin garis besarnya kalau drone yang orang tahu tuh kayak DJI kan, atau kayak foto dan lain-lain kan. Cuma ada juga drone lain untuk industri atau juga misalnya di defense. Itu butuh AI yang running di device namanya itu. Kalau orang Di tahu drone-nya itu. di drone-nya langsung. Oke. Kayak misalnya simpelnya orang ngerti Raspberry Pi deh misalnya. Kan jadi gimana cara bikin AI yang kecil, model yang kecil bisa running langsung di situnya Running langsung. software di device itu gitu, hardware Iya, itu. di hardware Dia itu. lebih pinter lah hardware, jadi bisa ada Langsung. capability ngapain gitu. Drone Iya. itu bisa Terbang sendiri, landing, bisa mikir lah. bisa mikir tanpa connection. Anjir. Maksudnya connection cuman ke remote ya, tanpa wifi. Kalau misalnya lo mikir pakai DJI dan lain itu kan masih ngandelin internet kan. Ah. Tapi kalau lo untuk industri atau untuk defense kan nggak ada internet.
Jadi emang udah harus kerja kayak kalau lo mikir tuh kayak mobil Tesla atau Waymo gitu. Iya. Kan udah running di situ tuh. Iya, kayak gitu. Kayak gitu versi kecilnya. Lo bikin softwarenya atau dua-duanya? Kita bikin software awalnya. Jadi ada temannya founder gua, dia bilang lo bisa ngerjain ini nggak? Ya kita iya aja kan, atau dia iya aja, dan dia nggak ngerti. Ya udah. Menarik ya. Menarik dari situlah kita mulai akhirnya ya pivot ya namanya. Benar-benar pivot ya, tinggalin yang lama, ngerjain si software buat drone. Bisa diinstal kayak software kayak laptop kan bisa diinstal di laptop apa aja gitu. Artinya gue bisa install software lu di drone merek apa aja gitu atau khusus. Kalau di ini namanya mungkin kalau kita kenalin konsepnya, nama konsepnya adalah AI in edge devices. Oke. Kenapa edge device? Kalau lo ngerti, telecommunication kan? Itu dia di edge paling ujung dari sentralnya. Itu tergantung sebenarnya di computing atau computing unitnya sih. Misalnya dia pakai Raspberry Pi ya di mana aja bisa. Yang penting pakai Raspberry Pi. Jadi kita itu ini mungkin menarik ya kalau orang-orang yang mau lihat AI buat edge devices, mostly kalau nggak Raspberry itu pakai Nvidia. Nvidia Jetson namanya. Bagus banget tuh Jetson series. Jadi kecil hardware. Kecil kayak sekotak ini segini. Itu gede lah. Tops kalau udah ini topsnya itu untuk computing powernya lumayan gede. Wow. Itu ya dipakai buat macam-macam. Ada yang pakai buat CCTV, ada yang pakai buat di mobil, di mana-mana tuh Jetson udah dipakai juga. Atau lo cuma mau iseng-iseng di rumah running lama gitu atau apalah model sendiri, lo bisa pakai itu. Model yang kecil lah ya, nggak yang large, yang apa LLM yang besar gitu. Tapi emang AI-nya jadi lo programming sendiri di dalam si Raspberry Pi-nya itu. Jadi lo bikin kode atau software-nya tuh lo bikin itu gimana? Sebenarnya itu namanya lebih ke compressing-nya sih. Jadi lo gimana cara ngecilin itu dikompres, ya kan supaya kecil, tapi lo harus build di arsitekturnya mereka. Oke. Gue juga nggak sedetail itu sih, sotoy-sotoy aja kan. Kan lo kan founder, tapi kan lo CEO kan ada CTO kan. Ngerti konsepnya. Lo ngerti lah. Konsepnya contohnya kalau lo misalnya tadinya Python gitu atau C++, itu kan satu, itu kan language-nya. Tapi lo harus adjust lagi, misalnya pakai Raspberry Pi, ya dia ada kalau nggak salah ada RAS OS. Jadi dia OS itu lo harus itu justru itu yang capeknya adalah kalau orang pakai device yang lain harus ubah lagi. Iya. Ada tuh software yang ngerjainnya bagus ya, namanya gue lupa namanya apa, yang dia kerjaannya itu cuman kayak kursor kayak gitu-gitu, kayak replit, tapi lu bisa milih mau pakai yang mana. Iya. Itu buat orang-orang yang miseng-miseng doang. Iya, biar kompatibel ke device mana aja. Kalau di programming application mobile tuh juga ada kayak gitu. Bahasanya Flutter apa namanya. Jadi Jadi pakai iOS bisa atau di iOS Android dan gitu ya. di Android. Yoi. Ini by the way banyak yang belum dibahas topik-topik ini karena pakai untuk robotik yo. Kan sekarang banyak tuh Nvidia ngomonginnya it's a time for robot kan. Ya ujung-ujungnya ya ini AI dipakai di orang bilangnya physical AI. Physical world. Kayak Jensen Huang ngomong gitu deh. The future is physical. Physical AI. Iya benar. Gua salah nih. Ntar kita bisa kasih di link ya. Ada tuh presentation dia di tahun ini kalau nggak salah. Dia ngeliatin kayak graph yo. Iya. Tadinya cloud AI jadi vision, computer vision, LLM terus ke physical. Itu tuh. Ya dia juga bikin device jadi ada insentif buat mereka kan. Berarti lu wah keren dong. Berarti lu udah di depan bro. Mungkin timing lu kecepetan gitu. Di depan. Lu udah maunya paling depan. Iya, lu udah terdepan. Orang baru masih pakai apa Meta AI di WhatsApp. Lu udah Ya kita coba lah. Physical lu udah di Tapi depan. itu sebenarnya kayak gua aja bukan orang technical banget ya. Yang gue lihat ya arsitektur itu udah ada contohnya Nvidia ya. Kalau viewers kita nih mau lihat nih, kita waktu masuk asik viewers. Namanya belum ada kan, Wellesian. Nvidia itu punya arsitektur, kita masuk ke namanya Nvidia Inception Program. Jadi lo punya company atau lo punya project tuh bisa daftar. Dikasih
kredit nanti, dikasih itu arsitektur lah. Gampang, jadi lo bisa milih, oh mau pakai ini, mau pakai itu, gua aja ngerti jadinya. Oh gitu, tinggal pilih-pilih gitu ya? Tinggal pilih-pilih, oh gua mau pakai model ini, gua mau belinya device ini. Ada Tapi trainingnya. dipakai buat apa, use case-nya beda-beda gitu? Beda-beda, dari orang bikin mobil, robot, satelit. Ada trainingnya, developer training, ada conference-nya. Itu gue sayang banget tuh ngecek di Nvidia Inception World. Inception? Nvidia Inception-nya. Oke. Ada semuanya. Menarik, simulation dan lain-lain tuh ada tuh. Kayak harus bikin sesuatu lagi deh di situ ya. Iya benar kayaknya. Physical AI. Hah? Iya kan? Terus gimana tapi statusnya gimana tuh company si Pleno namanya, nama startup lu Pleno, akhirnya gimana? Lu berhasil tuh jualan software itu, dan apa sekarang masih ada atau udah exit atau gimana? Jadi sekarang ini 2005 kan. Jadi kita terakhir itu bikin pas kita pivot itu tahun lalu lah, summer, pas banget di Mei Juni kan. 2024 kita mulai bikin prototype, terus dapatlah pilot project. Jadi customer kita itu adalah drone company, yaitu ya company yang memang bikin drone-nya. Dia butuh software-nya kan, dia butuh AI-nya. Ada kita beberapa customer tes juga waktu itu di Europe, ada juga di US ya. Yang nggak always working juga, beberapa kali jatuh juga, which is part of the journey kan. Ya, lo tapi jadi lu bisa nyuruh nih ke drone-nya, tolong cari orang baju kuning terus tembak, lu bisa kayak gitu. Terus drone-nya ngerti. Partly kayak gitu ya, kita bikin paling gampang tuh detection. Detect ini, ngedetect itu, terus autonomous navigation contohnya. Ngitung nih, coba di jalan Kemang ada berapa anak kecil gitu, dia bisa lihat gitu. Bisa kayak gitu. Jadi tergantung lo trainingnya kan. Kalau kita waktu itu banyak di detection, terus misalnya autonomous navigation. Jadi autonomous navigation tuh secara simpelnya tanpa GPS ya. Dia bisa sendiri. gitu. Kalau GPS kan gampang, lo udah ada connection. Coba lo kayak di gunung gitu, di Papua nggak ada GPS, gimana caranya? Iya, keren juga. Kayak gitu-gitulah. Kita udah ini terus, kalau menurut gua kita lebih pintar ngemengnya sih. Jadi gua udah berapa kali kayak pitching competition, present itu kita berapa kali dapat juara 1 gitu. Oh iya. Iya. Berarti emang ada idenya bagus. Ada lah. Emang idenya bagus, maksudnya connect orang. Masa orang ngelihat kayak dia bisa bermimpi kayak banyak gitu, kayak keren juga ya, bisa. Mungkin mereka kaget gitu, jadi lo banyak menang. Cuman bikinnya susah ya? Bikinnya sebenarnya belum full jadi ya kan. Tapi ya karena yang namanya startup, lo fundraising, lo sambil coba develop, ada prototype, kita keluar itu sampai udah ke US juga. Itu gua awal tahun. Iya, lo ke US, gue lihat fotonya tuh. Ya itu karena kita menang di Jerman, di Europe, diundang ke US untuk bikin booth lah, jadi di trade fair gitu lo present kan. Nah di US tuh juara 1 juga, dapat serius? Iya, dapat juara, dapat duit lah, dapat support dan lain-lain. Oh, juara dikasih duit gitu ya. Ayo intinya tuh bikin gitu. Untuk exposure, jadi dengan itu lo dapat customer, untuk bisa nyari investor lain dan lain-lain. Nah, kita pintar tuh di situ tuh, banyak pengennya lah. Produknya masih itu part penting lah. Masih development kan. Terus ya waktu itu lagi fundraising tahun ini, kebetulan kita lagi ngobrol investor, udah beberapa investor tertarik. Ketemu sama satu company yang memang di drone juga. Dia banyak duitnya lah. Dia itu diinvest dari Sequoia, kalau tahu Sequoia Capital, sama Peter Thiel. Terus mereka bilang, foundernya tuh suka banget sama kita dan juga sama co-founder gua kan. Guys, oh gitu? Iya, dia bilang, dan we invest, why don't you join us? Dia bilang gitu. Oh gitu. Kita nggak ngerti kan tadinya, what do you mean join us? Ya udah, ini aja, kita integrate aja, integrate ke company aja. Ya gitulah awalnya. Keren. Ya, it happens coincidentally, and happens so fast. Ya akhirnya kita iyain, jadi kita gabung sama dia. Ya, lebih besar lah gitu kan. Ya benar. Jadi kalau dari ini namanya lebih ke hire ya, akuisisi, tapi karena kita masih kecil, timnya, teknologinya ada, tapi kayak belum terlalu develop banget. Itu namanya acquisition with hiring, hire. Keren. Itulah makanya sekarang gua ada waktu ke Jakarta, Indonesia, Jakarta gitu. Jadi itu baru diakui hire kemarin. Baru banget itu, kita sign everything itu di 30 Juni lah. Terus Juli. Si perusahaan yang ngakui hire itu mau ngelanjutin
yang kalian bikin gitu. Iya, jadi dia beli Membantu software support. kita kan, kayak basic softwarenya. Terus sebenarnya yang masuk sana kayak co-founder gua, CTO-nya, si Nino, dia jadi director AI di situ. Oh gitu. Di company itu. Jadi dia kayak ngedevelop tim dan software lah. Wow. Di sana, tapi gue decide untuk nggak join Ke sana. Kayak unfortunately gitu. Oh, wow, kenapa? Karena gue pingin lanjut di Enjoy the Wellness. Karena lu mau bikin drone di Indonesia gitu ya. Salah satunya lah, itu mungkin ya gue lagi explore. Jadi gue di sini sekarang explore new ideas kan, sambil lihat-lihat ini itulah. Tapi menarik sih, Project apa physical aja. physical AI itu bisa kalau ada dari Indonesia yang bikin yang oke gitu kan, Menarik, bangga lah. Gue nggak tahu ya. Membanggakan. Coba menurut lo, atau lo pernah dengar atau ngikutin nggak coba? Ada nggak sih yang kayak gitu-gitu di Indonesia, kayak whatever application? Belum ada sih, yang ada bayangan gue pernah menghayal sendiri sih bikin device kayak Kindle. Gue bayanginnya tuh kayak temen untuk baca, tapi itu AI. Jadi temen untuk baca buku gitu, tapi itu tapi gue pikir-pikir sama aja kayak HP ya. Iya. Cuman sekarang kan gue baca itu kalau pakai ChatGPT banyak ininya sih, banyak manfaatnya juga. Kadang-kadang gue cuman foto satu buku, bagian ini tentang apa sih, jadi gue nggak perlu baca detail gitu kan. Gue udah bisa. Terus gue bisa chat kan, bisa ngobrol, maksudnya apa, bisa lebih deep lah ke topik, ke satu topik yang gue lagi tertarik, gue foto nih dia ini tentang apa, terus gue tanya. Nah gue pikir coba ada waktu itu, ini gue lagi menghayal aja kali waktu itu, gue pengen punya device-nya yang kayak, ya sebenarnya Kindle sama buku juga, Kindle sama aja kayak buku kan, ya kayak. Nah gue pengennya buat baca kemana-mana gitu, gue bawa si alat ini, cuman masih kurang clear juga sih, cuman menghayal gue doang, kayak karena manfaat si ChatGPT sambil buat ngebaca buku tuh banyak. Dan gue sekarang kayak punya pseudonym ya. Jadi gue bisa ngepost satu artikel setiap hari consistently terus-terusan karena pakai AI. Jadi yang nulis juga ChatGPT, cuman caranya jadi lo pakai pseudonym maksudnya ngepostnya? Iya, gue bukan nama gue. Iya, gue pakai. Gimana di Substack? Enggak, di Bear. Bear, lu tau nggak? Nggak tahu. Ceritain dulu lah, yang gue tahu kan lo bikin di Substack waktu itu Wellness kan? Iya, itu ada. Ini lain lagi. Blog, ini lain. Ini gue bikin di bearblog.dev. Jadi bearblog.dev. Kayaknya apa itu bedanya? Bear itu kayak simple blogging yang kayak bener-bener teks doang gitu, yang kayak simple banget lah. Yang lu paling terdepan sih yang gini-gini. Bener-bener gampang banget. Bener-bener lu mau ngepost something itu, bikin artikel tapi cuma teks doang ya. Minimalis itulah. Gitu. Kayak blog super minimalis dan nggak akan hilang selama-lamanya gitulah pokoknya. Kayak di situ. Tapi orang bisa ngebuka, kayak lu bisa baca macam-macam juga. Bisa baca macam-macam. Lu bisa bikin blog lu sendiri gitu. Gitu. Kayak platform, kayak kan ada Medium, WordPress, apalah. Tapi ini benar-benar simple, kayak benar-benar. Terus gue suka aja layoutnya, gitunya tuh oke. Nah gue bikin lah pakai, gue jadi cewek aja. Gue jadi cewek, gue ngomongnya topik yang gue nggak bakalan ngomong apa tuh dengan raga gue yang ini. Menanggapi datang bulan. Enggak, gue ngomongin kayak tentang kayak agama, tapi gue kan nggak mau nih kelihatan itu gue yang ngomong, jadi gue pakai nama orang lain gitu. Tunggu, mungkin kita balik ke konsep pseudonym kan, kayaknya dulu kita pernah ngomongin kan, seberapa pentingnya pseudonym. Jadi di situ tujuan lo ya karena lo pengen explore. Gue pengen konsisten nulis, konsisten publish tanpa harus malu ketahuan
orang mikir Oke, gue oke, kayak oke, gini. oke, Jadi gue oke. sebagai orang lain aja gitu. Ya. Inilah dia pakai pseudonym. Iya, jadi gue menjadi orang lain aja. Keren. Nah, ya itu cara gue bisa konsistennya. Jadi gue ada satu buku yang jadi sumber kayak main reference. Ini buku yang lo baca ini. Iya, buku itu doang. Jadi apa tuh nama bukunya kalau mau share? Ada buku bahasa Arab gitulah. Hanya bahasa Arab. Jadi kayak nggak bahasa Indonesia, cuman judulnya kayak namanya Syajaratul Ma'arif. Okay. Jadi itu kayak kayak tafsir, kayak Quran kan ada yang ngetafsir Quran tuh kayak artinya ini apa sih maksudnya di kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi kayak di yang praktikal sehari-hari tuh, nah ini ditafsir dari Quran gitulah. Jadi makan yang baik, tidur yang gitu-gitu loh. Kayak habit, daily habit gitu lah. Kayak harus meminta maaf, harus adil, yang gitu-gitu. Jadi short gitu. Jadi cuman gue foto, terus kayak gue udah promnya sama terus, promnya gue itu terus ya udah jadi, tinggal gue copy ke blog, terus gue paste di Bear itu, publish, terus gue juga print, gue tweet, semuanya gue tweet. Jadi kenapa di tweet? Ya biar gue ada bikin followers di Twitter dengan pseudonym yang sama. Dengan pseudonym itu. Oh gitu. Iya. Okay. Jadi gue seakan-akan kayak lu jadi blogger tapi AI gitulah. Keren ya. Jadi kayak yang kalaupun nanti jadi gede gitu, ya itu yang kerjain AI gitu. Tapi itu kalau kayak gue pernah dengar ada yang bikin automated workflow gitu kan. Itu lo udah bikin kayak semi automated lah. Tapi lo udah ada kayak prom lo kayak gini. Promnya apa contohnya Cil? Misalnya promnya gue bilang pokoknya lo harus ngomongnya relax, simple, jangan jangan kayak preachy, jangan ngajarin, make sure it's useful. Gue pakai kayak gue harus useful lah kan kalau Paul Graham bilang nulis tuh harus useful atau enggak bener gitu lah. Nah itu gue gue make sure itu useful, yang gampang dimengerti, semua orang bisa ngerti. Terus bahasa Inggris. Nulis itu adalah yang lo minta kan dari buku nih, yang gue mau ngerti ya dari buku. Please write an article atau please write a new novel about this. Make me understand this gitu doang. Jadi gue nggak bilang dia bikin artikel, jadi kayak cuman simple banget. Jadi kayak contohnya nih, lu bisa lihat nih itu. Jadi ini ada kayak tuh. Pseudonym lo apa Cil biar bilang ke orang-orang lu? Tuh udah banyak cuy. Ini gue baru mulai, tapi gue bisa konsisten karena keren. Semudah itu. Keren. Bikin ininya, bikin nge-postnya juga semudah itu ya. Bikin nge-postnya juga semudah itu. Itu yang Ini sebenarnya bagus untuk kayak reducing barrier orang untuk nge-post. Iya. Dan gue karena percaya source yang gue pakai itu harus disebar gitu. Karena gue percaya dengan source ini tuh bener gitu. Dan ini gue nggak malu-malu, dan gue nggak nulis kata-kata gue cuman kayak kata-kata yang sama dari buku ini dimudahin terus gue post. Jadi gue nggak masukin opini gue ngomong ini, enggak, kayak terus di bawahnya gue source-nya gue mention dari mana gitu. Dan si pseudonym gue cuman ngomongin langsung itu aja terus. Iya. Kan juga ya. Kayak gue belum kepikiran tuh. Tapi di situ lo jadi rajin, dan kalau dulu lo di Substack itu lebih banyak dipolish kan. Lo jadi mikir, lo harus edit. Ini ya walaupun bisa dibilang ini nggak actually gue yang nulis, karena gue cuman dari source tersebut. Gue bilang lu jangan deviate dari source ini karena ini nggak bener nanti jadinya. Ini lu harus ikutin dia, tapi make sure lebih gampang aja gitu. Keren. Waduh baru tuh. So guys, check out bear.blog. Enggak. It's Hawa. Nama ketahuan dong kalau masih tahu pseudonymnya. Hah? Ketahuan dong. Ya nggak apa-apa lah. Hawa.bearblog.dev. Oh, itu adalah kaum Hawa. Ya enggak, gue sosok nama gue Hawa ya tuh. Iya. Asik kan ininya? Ini tuh mirip Wells pertama yang lo bikin sebelum Substack kan? Tuh. Iya sih, zaman dulu pakai email. Iya. Dan dia nih simple nih, powered by Bear. Bear tuh gratis ya? Privacy first, no nonsense, super fast blogging platform tuh. No trackers, no JavaScript, no style sheets, just your words. Oke, gue harus coba. Asik kan? Gue bikin pseudonym sendiri lah. Adam.
Adam Jordan. Adam Block. Oke. That's a new topic. Yoi. Gokil. Keren. Gue juga harus mulai nulis sih. Apa ya, kepikiran sekarang apalagi ya, gue lagi explore topik baru, udah new chapter kan. Banyak banget kayaknya yang kalau yang kemarin-kemarin itu nggak gue pikirin, nggak ditulis, apa ya hilang aja tau nggak sih lo? Iya. Ya kan, kehidupan lo dan lain-lain lah sebenarnya kalau tulis ya real. Dan enaknya gue juga jadi baca, maksudnya ini cara gue, kadang-kadang kita udah hidup mau kerja, apalah juga lu nggak baca buku lagi. Jadi kalau workflow ini mau nggak mau gue juga baca gitu. Jadi gue juga baca buku, gue nulis jadi satu dalam 15 menit semuanya udah jadi. Malah 10 menit gue bisa di mobil, gue sambil nyusuin anak gitu, gue foto, set upload, tek upload di langsung Twitter gitu, terus gue baca dikit, upload. Kayak gitu. Bagus sih. Gue sempat bikin waktu itu pakai Replit yang sok-sok bikin book summary gitulah. Tapi ya habis setelah 4-5 buku ya karena ribet. Iya. Ya lo tinggalin akhirnya kan. Bener. Nggak ngerjain lagi. Kayak gitu sih terakhir. Dan gue nggak ganti-ganti buku. Ya udah, sesimpel itu. Buku itu ada di meja makan gue. Kadang-kadang gue bawa mobil sambil jalan ke kantor. Tapi jadi gue nggak gue baca ya. Bukunya jadi nggak gue baca. Maksudnya nggak gue baca gini nih. Oh lo tuh benar-benar. Tapi gue foto. Gue foto. Jadi ada folder di ChatGPT gue namanya blog. Nah di situ ada kayak udah foto hasil. Jadi bukunya benar-benar gue foto. Ya. Iya. Keren. Terus gimana lu? Jakarta, terus yang gue tahu lu mau sebulan. Ini itu juga menarik sih. Lu kan abis ini mau tinggal di satu pulau di Singapura atau di pinggir Singapura bersama orang-orang yang futuristik dan lu nggak kenal dan lu kayak ke asrama kan, kayak istilahnya lu kayak ke asrama, kayak ke pesantren kan. Bokap gue bilang tuh kayak pesantren, silat tau gak sih lu? Iya, lu ke sekte nih, lu mau perguruan silat tuh jangan dulu. Nah itu apa tuh? Kayak kita pernah ngomongin sih yang pasti. Network state kan. Tapi ini yang gua akan kesana yang lu bilang tadi itu adalah ini namanya Forest City ya. Jadi itu tempat di luar Singapura, kayak 40 menit dari Singapura. Itu kayak nggak terbengkalai sih. Dulu tuh Cina bikin banyak development baru lah. Tapi akhirnya nggak banyak yang tinggal di situ. Tapi Singapura, negara punyanya Singapura. Sebenarnya punya Malaysia itu, tapi dia special economic zone. Kalau orang tahu, lo pernah ke Johor kan? Di dekat situ dia. Gedung-gedung itu orang bisa lihat di Forest City di YouTube ya, banyak vlogger. Gue tahu yang terbengkalai itu. Iya, orang tuh bilang terbengkalai karena kayak lo lihat gedung nggak ada yang tinggal. Di situ. Bla-bla ya di situ. Kan ada apa di situ? Jadi intinya di situ si grup kita itu yang si Network State tadi, si Balaji dan investor lainnya termasuk Naval, Brian Johnson dan investor-investor lain, even Vitalik Ethereum juga invest. Ini orang-orang kenal di dunia kripto dan di dunia Silicon Valley, dunia itulah, dunia barat lah, banyak duit intinya. Orang-orang dunia barat ke timur nih. Iya, karena dia percaya Singapura it's the future kan. Intinya dia beli salah satu gedung di situ. Gedung tadinya itu hotel. Atau mau bikin jadi hotel lah, jadi hotel apartment kosong kan. Dia beli di situ. Gua nggak tahu beli atau kayak hak use whatever, tapi satu gedung untuk si program ini siapapun bisa daftar, tapi nggak semuanya di accept ya. Kayak gua masuk karena ya kita udah lama di komunitas ini kan. Di situ jadi minimum sebulan lo bisa di sana bayar, nggak terlalu mahal, $1.500, maksudnya worth it. Semua makan dapat, lo dapat lecture-nya sebulan kayak kuliah ya. Lo dapat lecture kalau tapi bebas ya. Mau yang coding, mau yang ada yang podcasting. Ada tuh, ada guru-guru, ada kelas-kelas gitu. Ada kelas, dia biasanya ya either startup founder, siapa, online dan lain-lain lah. Itu. Tapi ada jadwal, jadi pagi bangun, sholat subuh, terus apa gitu ada gitu? Ada. Ada gitu? Ada, intinya ada 3 kan. Kalau kayak lo ngerti dulu Balaji, selalu ngomongnya burn, learn, earn. Jadi saya ada jadwal, jadi ada gym-nya gede banget. Pagi burn. Maksudnya ada, even pagi sampai sekolah tuh ada listnya. Lo mau burn dari yang lari, mau yang kayak crossfit, mau berenang, ada programnya tuh burn. Terus jam berapa, makannya hari sehat dari makan dari Dondai Brian Johnson. Sehat. Yang puding-puding aneh-aneh tuh kan, yang chia seed bla 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 dari dia tuh.
Terus ada program learn tadi belajar. But the most important thing also to earn. Oh ya? Ya, earn meaning orang-orang di sana Mikirin bisnis. dibikin antara bikin, jadi di situ ya lo di endorse untuk build something project atau lo join project, dan ada kayak job board bounty. Ingat kalau dulu di 1729 itu suka ada bounty. Bounty-nya adalah I don't know, develop something for Bitcoin or this or that. Itu ada juga tuh. Lo bisa dapat duit. Keren. Gitu. Atau kalau lo emang lo mau niat banget, ya lo bisa nge-pitch di invest. Dan orangnya juga di situ ya orangnya keren-keren lah ya. Maksudnya orang pinter-pinter, orang Ya nyampur lah. Ada yang kalau gue lihat ya itunya ada yang kayak founder, ada yang engineer, ada yang podcaster, ada yang dancer, ada juga tuh yang bikin bachata kelas whatever. Oh iya. Aneh-aneh gitu. Ada Sebulan yang sports minimum. Tapi nggak boleh pulang, nggak boleh tidak kangen rumah. Oh boleh. Oh boleh. Ini yang dibilang dulu Baji pernah ngomong di bukunya Network State kan, the difference with cult and community. Cult, once you get in, it's hard to get out. In a community, ya you can fork or you can go out. Ini kalau mau keluar rumah apa itu selalu nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang ngelimit lo kan. Oh gitu. Ya, jadi itu bukan sekte kan. bukan sekte. Terserah lo mau ngapain. Ih keren ya. Keren. Jadi nggak kayak pesantren juga sih. Kalau pesantren ya lo harus ngikut peraturan pesantren kan. Maksudnya ya nggak gampang juga lo pulang, harus izin. Ya kan? Ya ini terserah. Cuman ya ada beberapa kayak suggestion, contohnya itu dia banyak dapat bad coverage dari woke media. Oh iya. Ada tuh di US apalagi dibilang ini Sekte. crypto techno bros or building, biasalah New York Times gitu benci banget sama Balaji yang this kind of movement. Dia bilang if you can do not talk to the general Western media, karena ya diputer-puter terus ini Gitu. dia. Jadi ini kapan nih lu mau ke situ? Gua tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus, dan itu gua akan. Tapi itu bakal ada terus-terusan aja tuh. Sekarang sih dia percobaannya tahun ini running ya 1 tahun ini sampai Desember. Ada yang di situ kayak 3-4 bulan ada juga. Keren. Ya di situ ada yang bawa anak gitu-gitu. Hah? Iya bener. Tapi Kalau dia anaknya mau nggak sekolah apa? Apa ya anaknya gua masih bayi nggak kali ngerti ya? sih. Sekolahnya sekolah tipe-tipe AI, sekolah Elon AI. Musk gitu juga kan. Iya, sekolahnya suruh ngobrol. Ada gue lihat tuh ada yang bawa anak lah, ada yang udah tua, yang udah mau Iya, pensiun iya. baru ke situ. Suruh ngobrol sama ChatGPT paling sekolahnya kan. Udah nggak usah pakai guru lah. Iya, Ini udah pinter nih. lumayan kan hemat daripada bayar global sekolah. giant. Kayak udah kamu udah ngapain sih sekolah? Tanya Tanya nggak aja bayar sama ini. ChatGPT Pro cuma berapa? $20. 200 kalau yang pro. Oh, yang Pro 200 ya. Kalau plus 20. Cukup 200. Pinter anak lo. Cukup banget. Pinter banget anak lo Bisa nanya ya. Iya kan? Bener sih. Itu benar pinter ya daripada bayar sekolah mahal-mahal kan. Iya. Tapi mungkin kurangnya bertemannya kali ya. Tapi itu harus sosialnya. ada percobaan kali cuy. Jadi anak masuk sekolah B banget deh. Tapi kita subsidi, dia dapat beasiswa GPT atau Grok Pro. Kita lihat perkembangannya. Iya. Bisa juga tuh. Itu tuh mungkin bisa tuh physical AI. Jadi dia ngomong, jadi guru ya, jadi guru kali ya. Iya. Jadi guru. Jadi dia tapi udah harus ada kurikulumnya gitu kali ya yang udah ngebantu ya. Jadi nanti kalau pagi si AI-nya yang muka bentuk kepala orang itu ngomong sekolah gitu. Terus harus bisa ngobrol. Kayak harus ngobrol sih. Kalau baca kan juga Ya. capek. Enggak. Cuman enak sih. Gue sih kalau bisa AI-nya ngobrol gitu ya, ada fisiknya. Ya. Terus ngobrol dia jadi guru gitu sih bagus sih. Terus dia bisa kayak proyeksiin kayak ada proyektornya ya. Ini gini loh maksudnya. Terus udah ngerti belum? Belum. Kan nggak enaknya kalau orang kadang-kadang kalau kita belum ngerti, misalnya udah 2 kali nggak ngerti, 3 kali nggak ngerti kan malu ya kan? Terus ada teman-teman enaknya sama AI itu lu nggak malu, lu gue belum ngerti nih, Tanya lagi. iya gue bener-bener belum ngerti gitu. Tapi itu kalau lo baca, kalau menurut gue ya, pengalaman gue juga kalau kita pakai whatever ada GPT aja. Kadang lo nggak ngerti pun lo so tau. Lo nggak nanya lagi. GPT, iya. Ya udahlah, gue copy paste aja. Benar. Nah itu kan sayang Salah, kan. bener. Iya. Kayak ya udahlah. Lu bisa lebih ngertiin lagi padahal dan
tanpa malu-malu gitu. Masuk lebih dalam deh. Ini nih ngomongin tadi AI, Cil. Ini menurut gue menarik nih. Kan lo punya baby baru kan? Siapa namanya? Aura farming. Yang penting bukan aura kasih gitu. Aura farming. itu terkenal banget tuh. Parah loh. Anjir gue kayak gak jelas. Apaan sih? Itu terkenal banget. Iya, itu gak jelas. Wiz Khalifa juga ngikutin aja. Aneh banget. Iya. Tapi Aura inilah. Aura berapa umurnya? 3 bulan? Mau 4 bulan. Oke, ini menurut gua kenapa interesting ya. Kayak lo, ini anak kedua lo kan? Iya. Anak pertama lo si Alea itu berapa tahun? 8. Oke, 8 tahun berarti anggap lah itu lahir 2017. Iya, 2017. Belum ada GPT. Belum ada. Ya kan. Jadi dulu lo pasti harus belum ada. Anak pertama lagi, kayak lo belajar lo nanya orang, baca buku. Iya, percaya aja sama suster gitu kan, sama dokter. Tahu ini itu kan. Oh, harus gini nih. Tradisi. Gitu ya. Dulu di rumah ya nggak boleh tua kayak gini gitu. Iya. Nah, benar. Sekarang kan lo punya anak generasi baru. Oh iya. Ngerubah nggak cara lo menjadi ayah? Banget. Dad with AI. Karena banget. Ini kalau istri gue juga pokoknya udah komen berkali-kali lah. Gue tuh lebih sering ngomong sama GPT daripada sama dia. Gimana? Lo ngomong tentang tapi gue anak lo juga? Itu dari dia sakit ya. Gue sih banyak makainya sih. Banyak sih. Jadi dulu pertama pas istri gue hamil yang si Aura ini, dia juga ada kayak pendarahan. Ada kayak apa namanya ya sakit-sakit gitulah. Nah itu juga bener-bener gue hasil lab yang terjadi itu gue bener-bener tanya. Dari situ udah lu tanyain. Habis itu dia kan ngasih suggestion yang gue bisa validasi ke dokter gitu. Gue tahu pointer dokter beneran. Sih gue tahu pointer ngomongnya bukan yang penting ini dok. Bukan ini itu ngebantu. Nanya gitu bukan yang penting ini. Iya itu ngebantu banget dan itu kan ya gue percaya sih karena based on ya fact juga dan scientific juga kan si istilahnya kita punya asisten kayak dokter yang ngerti banget lah. Yeah. Terus pas kalau sekarang sih juga gue pakai banget kalau Aura dari lahir beratnya misalnya berapa kilo, terus gue mau ngeliat progresnya setelah 4 minggu gue timbang, gue kasih tahu foto sini tanggal segini. Berarti segini ini oke nggak gitu. Jadi dia bisa bilang seminggu 200 gram which is healthy, growth-nya bagus. Lo track gitu. Jadi lo bisa jadi tracking juga dan lo bisa nanya harusnya umur segini udah ngapain? Seperti apa, bisa ngapain. Itu tuh beda banget ya berarti. Beda banget. Dan yang mungkin yang agak gue pakai juga, jadi ibu gue kan baru meninggal. By the way, jadi dia tuh sakit kan. Itulah turut berduka cita. Iya aman. Dia kan cancer. Nah itu gue juga pakai. Jadi gue nanya, gue benar-benar kayak nanya ini dengan hasil seperti ini dan keadaan yang seperti ini hasil labnya kira-kira range-nya berapa lama lagi sih hidupnya? Lu nanya kayak gitu? Gue nanya, gue kayak pengen tahu, maksudnya biar gue siap gitu. Terus kalau apa yang gue harus siapin, tapi yang terjadi gue benar-benar jadi bener cuy, benar-benar itu beberapa bulan lagi. Berapa bulannya berapa ya? 3 bulan lagi gitu. Terus gue harus nyiapin apa? Ya lo harus hubungin inilah, nanti lo siapin kalau ini gini. Jadi pas kejadian emang beneran. Bukannya gue mendahului ya, maksudnya gue berharap ya lebih panjang, cuman pas kejadian beneran gue udah siap. Terus yang kalau orang meninggal kan lo harus siapin macam-macam cuy, kayak mobilnya lah, mandiin lah, kuburannya lah, apalah segala macam tuh udah. Jadi gue udah bisa siap. Jadi udah gue book segala macam. Kayak wah gila bener. Gila ya. Pas gue lihat gila sih. Bener juga nih. Karena ya dia nganalisa dari kayak condition almarhum ibu lo, kayak dari hasil dokter gitu. Iya, hasil dokter. Terus gue update lagi. Kalau makin update kan kayak dia makin tahu, makin baca kan, ini
udah sangat bahaya gitu, bla bla bla. Kadang-kadang pas istri gue pendarahan itu juga kayak lu kalau nggak ngerti lu bisa anggap remeh kan, kayak kayaknya nggak apa-apa deh, tunggu aja di rumah gitu apalah, paling kan ntar juga berhenti gitu kan. Tapi pas kalau lu nanya terus lu tanya kasih detail dikit, lu harus ke rumah sakit sekarang gitu. Habis itu benar ternyata gue harus ke rumah sakit. Tapi sekarang. Of course mungkin di situ ada intermezzonya. Itu kayak dulu ada Google Syndrome, tau gak lo nih? Iya, yang ada. Cuma gatal-gatal dikit lo Google terus. Iya. Oh anjir, gua kena ini nih AIDS nih, atau apa gitu-gitu kan. Itu GPT juga mungkin ada resiko di situ. Ada. Tapi kalau yang biasa-biasa kayak pusing gitu, gue juga nanya, gue pusing lah apa gitu, dia nggak yang panik, dia nggak yang lebay. Jadi kayak lo istirahat aja, nggak usah ke dokter, nggak usah minum obat gitu. Oke. Tapi kalau yang emang udah ada hasil lab, terus lo beneran kayak emang udah urgent gitu, dia juga bisa tahu sih. Dan bener, itu lumayan ngebantu banget dan makin pinter lagi. Kalau pengalaman gue ya, dua yang berguna banget kayak lo bilang tadi, hasil tes yo. Gue waktu itu abis ini, gue kayak agak suka sering sakit gitu punggungnya kan, gue ke dokter yang ya do tes whatever, dikasih ininya detailnya kan, dokter baca doang bla bla bla. Kan lo lupa kan pas pulang kan, lupa ya lo tinggal upload karena nggak ngerti atau sengaja dibikin nggak ngerti, atau dokternya di skip, nggak semuanya dibacain, cuma penting doang gitu kan. Gue ngikutin siapa gue lupa di Twitter, ya dia bikin program sendiri dari situ. Ngerti nggak? Lo bikin apalah blood test whatever, jadi nggak cuma sekali dia bikin program lo upload. Hasil tes lo diupload terus kayak lo bilang tadi. Itu menurut gue guna banget ya. Terus kedua, itu ya foto cuy. Foto kayak waktu itu kita ada, inilah salah satu tim kita tuh kena problem lagi bikin elektrik gitu. Ya kita tinggal foto aja, how severe is this, kita butuh beli apa nih. Ya udah gampang kan. Ya dulu Google nggak mungkin dong lo bisa kayak gitu. Iya. Itu sih. Itu oke banget. Itu medical AI ngebantu banget. Kalau emang ada datanya ya kecuali kalau emang kadang-kadang ya masih ada halusinasi atau kayak fotonya OCR-nya dia nggak terlalu ngebaca, itu ada. Cuman kalau lu bisa benar-benar scan yang benar-benar jadi teks, asal jadi teks itu dia bakal baca lebih better lah. Iya ngebantu banget lah. Ngebantu banget sih menurut jadi pinter kan orang. Itu orang kayak siapapun jadi tahu, kayak nggak perlu aneh-aneh lagi, patah tulang lah apalah. Iya, dan ya semua sekarang juga jadi pada nanya sih ke GPT ya. Dari gambar kan. Tapi ada juga yang di sisi pemakaian lainnya, tau gak lo? Kalau dulu zaman lo udah nggak online dating kan kalau online dating tuh kadang dia lo nggak tahu Tinder maksudnya. Tinder dan lain-lain lah. Tingginya kan nggak tahu berapa tuh, atau gendut nggak ya ini. Tahu nggak sih lo yang fotonya tuh pasti bohong kan? Agak-agak kayak lo mikir, lo bisa nanya teman lo, ini bener nggak ya? Pasti bohong lah. Nah sekarang lo bisa nanya GPT cil. Masa? Ini editan atau bukan? From this image, do you think this is actually kayak proportion, or do you think it's a bit overweight? Lu udah coba? Gue pernah sama temen gue itu tinggi kan. Pas kita lihat, kok tingginya dia bilang segini, terus dia tuh kayak foto gitu nih, misalnya meja kan. Anggaplah kalau gue berdiri segini, pas di meja tuh dia kayak segini cil. Based on this image of a standard table, can you estimate the real height? Oh dia bilang, kayaknya orangnya segini. Kibul nih, kayak kibul ya. Pendek tuh aslinya gitu ya. Jadi itu ada application lah. banyak application banyak banget. Iya sih, makanya sih ngebantu banget sih. Nah itu dia, gimana banyak yang ya cuma orang harus tahu juga sih, nggak bisa rely lah fully untuk use case tertentu. Lo nggak bisa rely fully untuk ya nggak, jangan berarti lo percaya 100% juga kan lo. Nah itu dia tuh yang perlu yang orang tahu juga, apa kapan percaya kapan enggak. Terus lu pakai apa juga kan. Ini mungkin kita bisa connect ini cil, apalagi lu suka dengan all in juga kan. Lu dengerin all in yang terakhir nih, yang ngomongin Grok. Belum. Grok yang baru, Grok 4. Cek ya, Grok 4. Siapa yang datang di itu si lupa. Camat terus semua Jason Camat, dictator, Mr. Dictator. Tapi waktu dia
Sachs-nya datang. David Sachs datang, dia ngundang okay. si Travis Kalanick. Tahu Uber juga. Uber, iya. Terus si itu ada Sultan of Science ada semua sama si itu. Cuman yang menarik yang dia ngomongin itu adalah di Grok Hill. Gue juga, gue sering dengar dan lain, gue belum pernah bayar yang mahal tuh, berapa sih kalau nggak salah 2.200 ya, 2.000 ya. Grok yang 4 Pro ya, yang paling bagus mahal. Gue nggak bayar. Mahal. Tapi yang gue ngerti ya, pertama cuy, itu dia bisa multi agents. Gue belum pernah nyoba, cuma konsepnya dia bilang, gue liat di X juga. Jadi anggaplah lo do deep research kan, kayak GPT dan lain bisa deep research. Yang ngelakuin research itu adalah beberapa agent. Jadi misalnya lo cari I want to research about cancer XYZ. Tadinya lo cuma rely satu agent, satu model lah ngapain yang research itu. Sekarang lo punya multi 3, 4, 5 nyari hal yang sama, research hal yang sama. Iya, nanti di situ di combine validate atau disvalidate. Ya, oh, keren. Lo salah tuh. Orang gue nemunya ini kok. Keren. Aja itu menurut gue itu gila banget sih kalau bisa multi research, multi bagus sih agent. Grok yang biasa aja, nggak yang pro yang di Twitter aja tuh, yang di X ya bagus sih. Dan lu tinggal klik di tweet orang gitu, dia langsung kayak summarize tweet orang, lu bisa tanya, dan keren gue bilang bagus sih. Kalau gue biasanya gue lebih suka GPT atau gue sering pakai Claude juga kan. Kenapa kadang gue pakai Grok, karena tapi di topik gua kayak drone dan lain-lain ya, GPT itu masih woke. Misalnya gua nanya, gini untuk whatever lah, defense atau untuk ammunition. I'm sorry, we cannot answer that, bla bla bla. GPT itu. Iya, safety-nya ya. Grok enggak. Grok gas terus. Ya kan Elon maunya kayak gitu kan. Iya. Freedom. Itu baru gua kalau udah si GPT aneh-aneh yang cancel gua udah nggak bisa ngomong gitu. Gua ke Grok. Ya itu masalah itu bebas, lo mau nulis Hitler lah apapun, Grok nggak peduli kan. Oh iya? Iya, kemarin sempet tuh, mungkin di podcast saya udah dibahas lah, yang Grok sempet 12 jam itu jadi Hitler mode gitu. Oh iya, gue kayak baca deh. Iya, itu gila sih. Hitler mode. Aneh-aneh lah. Nazi mode. Iya. Ya gitu, Grok bebas soalnya. Oh, oke. Ya keren sih. Keren. Grok. Kayaknya ya Grok kedepannya orang mungkin banyak yang nggak tahu ya, gue ngobrol orang kayak masih banyak yang nggak kedengeran Grok, tapi soalnya itu the best bro, dia di compare to many standard ya. Yang Grok 4 ini. Grok 4 ini so far itu the best. Tapi yang orang gila juga karena dia one of the fastest kan. Dia itu nggak lebih 22 tahun coy. Dari dia bikin sampai iya, cepet banget sih. Bagus sih. Jago. Elon Musk sih emang parah. Mau lo suka nggak suka itu kayak as a person terserah lah, teman dia ya emang kalau buat entrepreneur bikin sesuatu sih parah sih. Bikin gila. roket, bikin mobil, terus bikin AI. Iya. Kayak aneh banget Semuanya. Orang kan satu-satu gitu. Iya. Ini langsung banyak. Kayak aneh sih. Makanya kita harus kayak gitu, bro. Kita harus kayak gitu sih. Kita harus bikin apa gitu. Macam-macam semuanya bisa. Harus AI, harus Indo. Gitu. Indo, AI, physical, ya kan? Berguna lah untuk nusa dan bangsa ya kan. Okay. Ya guru sih, kayaknya guru buat bagus belajar. Sih. Kan sekolah udah ada makan siang gratis. Harusnya GPT gratis ya kalau lu pikir ya kan. Oh, dulu mau internet guru gratis. Maksudnya guru gratis. Ya internet harus lah, wajib nggak sih? Emang masih ada yang enggak ya? Internet tapi harus itu dia Cio, mungkin ya kalau kita balik lagi ke topik physical AI ya, kenapa di beberapa application tuh penting, tanpa internet tuh bisa. Anggaplah lo misalnya di Papua, iya, jelek, benar. internet mahal, lo nggak punya bisa HP, offline, lo tinggal bisa. Iya. Ini ya, gue nggak cuma ngomong, cuma kita bisa beli Raspberry Pi, kita pakai lama yang free open source model, Indonesiain gitu ya. Indonesia kasih mikrofon, mau taruh nih, udah jalan, running on that device. Iya. Mau kita bikin, kita jual di Tokopedia atau lokasi sumbangan. Iya sih. Jadi beneran. Iya sih. Gitu doang. Tutor aja gitu kayak buat orang nanya-nanya anak-anak. Iya. Spesifik sih. Kayak jadi Halfheimer lo itu apa sih yang pernah lo bikin kan? Mearsheimer. Iya, tapi itu internet. Tapi ini offline kan? Device, iya. Di device-nya. Tanya misalnya profesor. Cuman udah harus ininya aja. Jadi misalnya untuk anak SD, ya ini buat mungkin isinya datanya tuh si AI-nya ya pelajaran yang relevan sama mereka gitu.
Iya, kita Taylor itu pakai ragi gitu kan. Jadi gitu. nggak bisa aneh lah kalau dia mau nanya. Gue nggak tahu ya bikin SD, SMP, SMA atau Oh itu bisa topik. juga sih, kayak iya SD jadi nggak yang aneh, misalnya dia nanya apa hobinya Syahrini gitu. Ya maksudnya emang Dia nggak bisa jawab. bantu dia belajar. Maksudnya anak, misalnya dia di pelosok, terus dia sekolah, terus dia pulang, terus dia bingung tadi itu belajar apa ya saya gitu, saya nggak ngerti nih. Terus pakai aksennya beda, jadi dia ngerti. Jadi kalau papa kayak iya, kakak, dia kakak, Peter tuh tak paham. Ini bukan yang ngejelekin, tapi ya lo nggak adopt biar mereka ngerti. Emang. Iya benar. Iya biar, tapi ngomong ya, di situ ya gua nggak, ya pokoknya ya mereka bisa belajar lah, bisa belajar. Kita harus ya makanya kita harus bikin itu aja kali ya. Wah bisa loh jadi Rowi Makarim. Yoi, ntar ini korupsi apa? Itu kan lagi record nih. Oh iya, kan lagi ada kasus soalnya. Cuman gua nggak ngerti. Gua juga kayaknya sih dia nggak ketangkap, cuman gua nggak ngerti sih. Gua nggak tahu. Nah tapi device itu buat ngebantu ngajarin belajar. Iya. Itu kayak gua kemarin ke Cina kan, Cil. Ini topik lain lah, kita masukin sedikit. Cina walaupun udah modern banget ya, di kota gede pun banyak yang nggak bisa bahasa Inggris yo. Iya. Even di hotel loh, resepsionis nggak bisa. Tapi dia punya apa tau nggak? Dia translator ya. Ya translator kalau gua kemarin kita pakai HP kan dulu, tapi harus gini. Dia tuh mereka tuh banyak yang pakai kalung tuh. Iya. Kalungnya itu udah ada pendennya gitu, dia cuma seshang. Iya. Langsung live translation. Iya. Gini. Jadi dia nggak mikir gini doang nih. Iya benar. Dan itu simple. Gue ngalamin juga karena ada klien gue emang kayak tim developernya gitu di Cina. Jadi kalau gue meeting online, tunggu dulu. Ntar dia udah rekam pakai alatnya itu kayaknya. Terus udah ada, tinggal udah bisa bales gitu. Bener. Iya. Jadi gue inget tuh kalau dulu itu kayak kita ke restoran gitu lah, dulu tuh kayak papa memu kayak gitu kan, sekarang kayak udah langsung yang gitu. Iya, bisa ngomong. Iya. Ya kayak gitu. Simple lah. Itu harus kayak gitu tuh. Keren. Device-nya kecil aja kali ya. Pasti ada sih yang yang jual ya mungkin. Cuman yang belum, kalau mau kayak lo bilang tadi, kalau menurut gue yang basic udah ada. Susah kali ya. Tapi yang ini Cil, yang di custom contohnya SD untuk atau SMA IPA gitu. Jadi benar-benar difokusin itu adalah ini. Dan karena lu nggak ada internet, jadi emang pasti software di dalamnya limited ke sesuatu topik use case dan topik. Iya. Gitu. Jadi nggak bisa kemana-mana juga. Ya itu harus sih. Ya, menarik sih. Kita jual, cuman gua nggak tahu deh. Ya itu jadi inilah, jadi apa namanya, tutor AI gitu kan. Iya, tutor privat live. Tutor live physical. Jadi kayak lo pasti punya mbak lah, pembantu lo gitu kan. Dulu kan lo harus hire lagi guru les apa. Ini enggak, ini tinggal mbak lo duduk sama anak lo giniin aja ya, gini gitu kan. Bisa juga itu. Iya. Tapi gue mikirnya harus teks apa ngomong pakai speaker ada suaranya, atau dua-duanya, atau yang gampang apalah ya kan. Udah berapa lama nih? Mimpi kita banyak nih. Udah mau sejam nih. Lagi kita close kali. Mungkin terakhir nih, terakhir. Gue lagi ada oleh-oleh nih. Apa tuh? Oleh buku buat lo. Wih, gokil. Tadi gue lagi nulis tapi belum selesai, gue terasin dulu nih. Wih, thank you. How to die cuy. Gokil. Ini jadi, lu dari? Iya. Jadi ini bukunya ya. Dari Seneca. Gokil. Gue tau lo baca story gitu-gitu kan. Autograph kopi dari si sebenarnya gue nggak tahu sih ini dia siapa. Tapi di autograph sama dia beneran. Sama dia. Itu gue beli di tempatnya Painted Porch. Gokil. Itu di tempatnya Ryan Holiday gitu. Keren. Thank you banget. Ya, I hope it's ChatGPT helpful lah. Ntar gue bikin pseudonym baru ya, isinya tentang ini. Jadi Seneca jadi Semena-mena. Wih keren. Lu itu keren banget sih lu kesana. Keren ya. Gue di situ tuh wah. Tapi banyak banget orang kayak gitu. Gue kira gue doang atau kita doang. Banyak yang datang tuh ya cuman kayak it's because of Ryan Holiday. Katanya dia kerjanya di atas, lantai atasnya ya.
Katanya sih. Katanya, cuman Waktu dia itu dia- biasanya cuma sesekali di situ. Dan Ryan Holiday lagi orangnya Iya. efisien banget gitu, kayak Kayaknya ya kelihatannya untuk kan. waktunya tuh kayak nggak bisa semena-mena gitu kan. Gue udah Bagus, berapa kali bagus. sih email dia nggak dibalas. Oh iya, lu pernah email dia? Pernah. Ryan Holiday Bukannya pernah. dia ya, siapa yang bilang yang akan pasti balas ya? Lupa gue, Tim Ferriss siapa? Yang balas Derek Sivers balas, Tim Ferriss Pasti balas. balas ya? Tim Dia Ferriss cuma balas. berapa Tapi thank ini you. dulu loh, dulu banget. Si gue nge-email lagi siapa namanya? Steven Pressfield, ada penulis Balas. juga. Balas baik banget sih. Oh. Cuman Derek Sivers yang paling baik. Derek Sivers paling Gila ya? pasti balas. Terus dia Iya, kayaknya dia pernah bilang pasti dia tertarik, balas. dia tertarik. Lu ngerjain apa? Mana gue bisa lihat nggak gitu? Ya. Gue ngerjain apa? Tapi itu kadang yang serendipity kan, yang orang kayak Iya, anggap wah iya. they're too big atau siapa, lu sebenarnya siapapun Iya. you can just do it. Bisa, bener, Ya kan? bener. Nggak usah minta, apa itu bilangnya, don't ask for permission kan. Iya, You iya. can just do it. Kayak Karena gitu gue lah. kayak baru baca artikel kayak semalam di HP gue deh. Jadi ada si orang India kali ya, pokoknya namanya India lah. Dia nanya tentang saran gitu loh, minta saran ke si Sergey Brin atau siapa yang Google deh, pokoknya yang emang penasaran, emang nanya advice gitu. Cold email jam 3 pagi. Jam 3 pagi dibales, disuruh datang one on one, malah di interview, malah di offer Hire job. kerjaan, ditolak sama orang ini. Dia bilang dia mau lanjutin ini Oh iya, dulu. keren. Tapi setelah berapa tahun dia sekarang jadi head of Android, jadi bosnya Di Android Google. di Google. Iya, iya. Ya itu sih yang kadang kita suka ini ya. Ya kayak kita lah di community dan lain-lain kan. You never know itu. Iya. Gue pernah, kalau gue sih ini sih yang gue paling senang itu ya si siapa namanya? Yang penulisnya novel. Oh, Eric Eric, Jorgensen. gue kayak di X gue suka masuk komen ini itu, kita message-an juga. Iya, iya. Mau dia kayak ngebahas, oh ngapain ini itu kan, gue bilang oh I'm inspired by you this Wah, and that. keren nih. Gue udah baca nih. Thank you ya. Keren. Guys. You guys. Itu gue sempat ngomongin Cil kemarin, mimpi bikin bookstore. Tapi Keren, yang Katanya tailored, susah sih. tailored. Karena ya pasti kalau menurut gue ya, atau kayak orang pasti bilang Indie bookstore lah ya. indie bookstore, tapi yang jadi kalau menurut gue, pengalaman gue, of course gue fanboy Ryan Holiday, lo masuk ke sana tuh nggak kayak ke bookstore lain. Beda Because banget ya. You know, Udah dipilih kan? iya. Lo tertarik banget, Iya. dia masuk ya, dia of course ada bukunya dia kan, Iya, tapi dari iya. bukunya dia, terus banyak bukunya Stoic gitu-gitu, Ah. terus dari sana tuh bukunya ya tipenya yang novel recommended, Oh gitu. ada tulisannya ini recommended ini, yang lo kayak anjir, ini, gue beli banyak kali 3-4 buku lah gue beli, nggak penting gara-gara di situ kan, tapi kayak ya di tailor, Itu keren banget sih. itu sih. Gue sempet baca sih, dia bilang sih susah. Maksudnya bikin bookstore susah dan belum tentu untung. Ya. Gitu-gitu lah. Ya. Tapi ya emang bukan buat itunya gitu kan. Dia emang pengen, Ya. emang mimpinya aja. As a business. Iya. Gue sempat mikir itu kan, apalagi kayak bikin second hand bookstore dan lain-lain kan. Gue kemarin diajak sama adik gue juga pas kita lagi makan ke apa sih itu di Blok M ada kan. Hah? Taman. Kantor gue tuh. Taman pernah nggak lo? Gue diajak gara-gara gue ngomongin bookstore, taman literasi. Belum pernah gue. Ada sih, ada bukunya gitu, cuman dia bilang Bukan Gramedia. karisma. gratis, jadi kayak library Oh, iya? free gitu. Oh iya Ada benar. gitu. Bagus, bagus. Cuman ya nggak banyak yang nongkrong ya, banyak orang luar rokok kan. Iya, nongkrong di Iya, depan ya. Iya di depan. Ngerokok ya. Iya, sayangnya itu sih udah disediain sebenarnya kan, kayak untuk membaca dan lain-lain. Orang ngerokok. Orang ngerokok banyak sih. Banyak Di sini juga. banyak kan orang Banyak ngerokok. yang Di Eropa dikit kan. Banyak juga loh cuy. Masa? Cuma bedanya nggak sebanyak itu. Eropa tuh masih lumayan banyak dibanding Australia atau Amerika ya. Iya. Kayak Tapi Indonesia Prancis. gokil kan. Indonesia gue sampai serak nih, kemarin gue pergi dikit aja nggak ngerokok, masuk semua kan, Iya. Gitu. Apa pasif ya. pasti smoking. Iya di sini Betul sih. lah. Emang gitu. Ya karena ya rokoknya murah. Walaupun udah mahal juga kan katanya. Mahal loh. Dibanding di 50.000 kan sekarang. nggak nyampe. Ya 40 kali ya. Ya mahal lah, dulu kalau lo Mahal masih sih. ngerokok, beli rokok Mahal sih. 10.000 gitu kan. Tapi kan banyak rokok yang murah.
Oh. Ada rokok apalah, rokok black market lah, apa Oh, rokok ada black tradisional market. lah, ada rokok yang nggak ada di pajaknya lah. Anjir. Rokok-rokok gitu banyak Ada di aja ya? sini. Iya. Ini lah, gori gitu. Oke, kita stop dulu kali ya. Oke, Sebelum thank you. lanjut. Thank you. Oke, thank you. See you in the See you. Enjoy the Wellness. Enjoy the Wellness. Next Jangan lupa, episode. don't forget to klik Like, subscribe. hit subscribe, Like button. Share, terus apa lagi? Like-nya yang banyak, pakai account yang beda susah. Oke guys. Bye. See you. See you. Mudah-mudahan